Guys, kembali lagi di channel The Watch and Coffee Talk. Udah lama, seperti biasa ya, kalau udah lama biasanya antara sibuk atau sok sibuk. Teman-teman, topik kali ini saya pengen cerita tentang jangan beli luxury watch jika. Nah, jangan beli luxury watch jikanya itu banyak sebenarnya. Jadi gini, sejak saya sharing tentang YouTube ya walaupun subscriber mah masih sedikit gitu kan. Tapi ya teman-teman dari yang dekat, menengah, ya sedang lah dekatnya, sampai yang mungkin udah ya bukan yang dekat-dekat amat, itu sering ngobrol lah, jadi suka nanya-nanya, kita suka tukar pikiran tentang jam tangan gitu. Beberapa dari mereka ya nggak melihat usia ya, baik itu dari yang lebih muda atau misalnya seumur atau bahkan yang udah lebih senior juga gitu umurnya. Ada beberapa yang pengen bertanya-tanya tentang jika mereka mau masuk ke hobi horologi ini. Nah, baiknya gimana sih? Terus lebih baik beli apa? Karena gini, jam tangan kan banyak banget ya yang bagus-bagus sekarang. Ya bukan cuma Rolex lah gitu. Yang bagus sih banyak banget. Even merek-merek biasa gitu. Maksudnya seperti Seiko kayak gitu. Yang merek-merek standar lah. Itu pun banyak banget model-model yang menarik banget lah gitu, kurang lebih begitu. Nah, ya sekarang saya pengen ngebahas tentang yang luxury dulu deh, dimulai dari yang luxury. Jadi begini, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, jika ingin membeli luxury watch, apakah saya sebenarnya harus Rolex? Apakah juga kalau misalnya saya mau Grand Seiko, atau misalnya saya mau Omega, atau misalnya pengen Cartier gitu kan, sebenarnya lebih baik yang mana gitu. Karena semuanya juga banyak yang bagus, sedangkan budget misalnya cuma segini-gininya gitu kan. Terus kadang-kadang ada hati di mana kalau misalnya beli Rolex gitu ya. Ya seperti yang saya pernah sharing di video-video sebelumnya, yaitu adalah ketika di acara-acara atau mungkin sekarang ini kalau di Jakarta lah ya, terutama Jakarta, saya nggak tahu kalau di luar Jakarta gitu. Orang-orang kerja yang eksekutif muda yang menengah ke atas deh, itu rata-rata udah banyak banget yang memakai Rolex. Nah, kenapa sih Rolex punya keunggulan banyak dipakai atau digemari oleh kalangan muda atau eksekutif muda? Terus juga untuk kebanyakan orang lah. Walaupun mungkin modelnya ya terlihat pasaran ya, terlihat pasaran, itu-itu aja gitu kan, antara Datejust atau misalnya sport watch antara Submariner, GMT, ya mungkin kalau yang ada kantongnya lebih banyak, maksudnya uang di kantongnya lebih banyak, itu bisa ke Daytona, Skydweller, atau bahkan yang precious metal gitu kan. Ya, susah diomong karena Rolex ini memang punya return value yang sangat bagus sampai hari ini ya. Walaupun dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, terus dengan ya ibaratnya gimana ya, di zaman susah pun Rolex secara liquidity ya memang lebih bagus lah. Nah, cuman ini yang pengen dibahas juga nih di video ini, di topik janganlah beli luxury watch jika gitu kan. Even Rolex dengan liquidity yang gampang lah gitu, bisa dibilang mau dijual kapanpun pun, terutama model-model yang udah terkenal gitu kan. Ya sport watch yang stainless steel lah gitu, Datejust stainless steel juga lah gitu, yang Jubilee bracelet, fluted bezel, misalnya juga untuk Explorer kayak gitu kan, gampang lah dijualnya. Tapi teman-teman, misalnya teman-teman hari ini ya, misalnya contoh hari ini Anda membeli, let's say kita ngomong Bad Girl deh. Bad Girl tahun 2023 ya, misalnya harganya 275 juta misalnya ya teman-teman. Lalu Anda besok lusa pengen jual lagi tuh, bisa jauh di bawah itu loh teman-teman, bahkan bisa di bawah 250 juta. Walaupun kalau belum dipakai mungkin bisa lah 250, 245, apalagi sudah dipakai teman-teman. Jadi kalau misalnya beli new di 285, 285 lah anggap ya, 285, lalu Anda jual lagi, itu bisa 250 sampai 245 kalau new. Kalau misalnya udah dipakai, bisa sedikit lagi di bawah itu loh teman-teman. Misalnya di 230 atau 225 bahkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi janganlah beli luxury watch jika kita belum sungguh-sungguh menghitung apakah kebutuhan uang kita itu memang sudah banyak
buffernya belum gitu kan. Jangan sampai suatu saat ada kesempatan atau misalnya ada opportunity kita membuka bisnis, lalu ternyata si jam yang kita beli ini harus dijual kembali dengan rugi pun tidak apa-apa. Makanya hold, atau mungkin kalau bahasa kripto diamond hands gitu ya. Jadi kita menghold jam luxury itu dalam jangka panjang itu sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang loh teman-teman. Gampang iya untuk orang-orang yang sultan, untuk orang-orang yang bisnisnya sangat lancar, cash flow-nya bagus, asetnya banyak, cash kerasnya juga banyak. Sangat gampang untuk hold barang-barang seperti luxury watch ini. Tapi bagi mereka-mereka lah teman-teman, ya siapapun itu ya, di kalangan kita kan semua beda-beda ya kondisi ekonominya. Di orang-orang yang liquidity cash-nya sedikit, terus misalnya mereka juga ada opportunity mau buka usaha, atau misalnya mereka masih struggle dengan cicilan rumah atau cicilan bulanannya gitu kan, apapun itu, bisa kartu kredit, bisa misalnya cicilan asuransi, cicilan mobil, cicilan anak, uang sekolah mungkin, bukan cicilan lah, kalau anak sekolah memang bayar bulanan gitu, kos gitu ya. Nah, ketika masih struggle itu, kita mau hold barang luxury itu sulit ketika cash flow kita juga berat, liquidity sedikit. Yaitu teman-teman, akhir-akhirnya apa yang kita jual? Yaitu luxury watch yang dulu kita beli misalnya dengan harga sekian, rugi pun nggak apa-apa, karena demi kebutuhan yang lebih primer lah gitu. Makanya harus clear dulu ya teman-teman, bahwa ketika kita beli luxury watch itu benar-benar harus clear. Kenapa teman-teman saya sharing begini? Karena beberapa dari teman-teman kita juga ada yang sedang melakukan seperti itu demi buka usaha baru, demi kebutuhan A, B, C, D gitu kan. Yang dulunya sudah membeli luxury watch di harga sekian, mereka terpaksa antara ada yang jual kit-kit atau misalnya nggak untung sama sekali, bahkan sampai yang jual rugi. Karena kan sekarang pasar luxury watch lagi masih sideways lah ya. Setelah kemarin ada beberapa yang discontinue, ya ada sih sebenarnya yang ibaratnya naik gitu kan, seperti beberapa Daytona, harga Daytona itu mulai naik, tapi tetap masih belum melambung tinggi lah, ibaratnya kalau di saham belum tiang tebal hijau gitu kan, tiang panjang gitu, bukan. Biasanya kan langsung menukik naik gitu, enggak, ini masih karena daya belinya masih segini teman-teman. Yaitu jadi ya, apalagi jam-jam yang bukan Rolex, misalnya kayak Cartier, terus kayak misalnya IWC, Jaeger, terus Grand Seiko. Nah itu bisa lebih rendah lagi teman-teman, Omega tertentu lah ya, bukannya. Jadi jangankan begitulah, yang Snoopy aja kalau kita beli dari retail sih oke ya, harganya murah, 100, di bawah 200 lah, itu boleh. Tapi kalau kita beli dari gray market, misalnya harga 200-300an, kita mau jual lagi, waduh, harganya jatuh teman-teman. Jadi maksudnya gini, secara rata-rata ya memang kenapa makanya balik lagi orang balik ke Rolex, AP, Patek dan AP lebih banyak, lebih marketnya lebih sedikit lagi daripada Rolex. Tapi tetap dua merek AP dan Patek itu mempunyai prestige dan gengsinya tersendiri, dan ada pasarnya tersendiri, makanya harganya pun tetap bagus gitu kan. Nah, makanya ini kenapa ibaratnya seperti ular yang mau memakan ekornya sendiri ya. Jadi muter-muter. Kembali lagi orang tuh mereknya Rolex lagi gitu ya. Minimal kalau dijual ya lebih gampang gitu. Kalau rugi ya udahlah, rugi cuma sekian gitu kan. Nah, walaupun topik ini adalah topik yang standar ya, teman-teman udah sering dibahas, cuman ya kita hanya sekedar sharing ulang, karena banyak terakhir loh teman-teman yang di masa-masa sekarang seperti ini ya teman-teman, ya apalagi katanya lebaran kali ini agak-agak sedikit lesu, ekonomi belum berputar terlalu bagus gitu. Mudah-mudahan ya setelah lebaran kita bisa menemukan kondisi ekonomi yang lebih baik ya teman-teman. Ya anyway, jadi ya kembali lagi ke main topiknya, itu adalah janganlah beli luxury watch jika ya keuangan kita belum kuat gitu kan, bisnis kita cash flow-nya belum surplus, kita mungkin masih struggle dengan usaha kita. Minimal teman-teman punyalah buffer yang banyak di
uang cash keras dan bisnis yang jalan gitu untuk kita bisa hold jangka panjang si luxury watch. Atau kalau misalnya memang kayaknya kita ragu, nggak usah beli sama sekali, that's very okay. Cukup pakai Seiko teman-teman, cukup pakai Seiko, cukup pakai G-Shock, cukup pakai Casio, nggak ada urgency kok untuk memiliki luxury watch gitu. Nanti kalau misalnya kita udah punya uang lebih pun tetap nggak usah punya luxury watch pun, I think it's very okay. Kita bisa beli emas batangan, kita bisa beli properti gitu. Well, anyway, if you're a sultan, if you're orang-orang yang dahsyat lah gitu dalam bisnis, itu nggak ngefek sama sekali untuk nonton video ini ya. Ini hanya untuk orang-orang baru yang mau masuk ke dunia horologi, misalnya dengan mengeluarkan 100, 200 juta, 300 juta, tapi masih merasa sayang gitu. Ini hanya sebuah jam tangan. Itu aja mungkin ya teman-teman, walaupun sudah lama, saya usahakan teman-teman untuk buat video karena benar-benar ya ini kita lagi bangun bisnis yang baru. Bisnis ini ya sangat penting bagi kita ya, untuk ya saya ada partnership gitu. Mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik teman-teman. Itu aja, sampai jumpa di next video. See you guys.